Oke. Suara saya bisa didengar dengan jelas atau tidak? Jelas, jelas Mo. Sangat jelas. Oke. Oke, mantap itu sudah. Baik. Terima kasih. Tadi ternyata sudah dibaca perikop Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Malam hari ini kita membahas bulan kitab suci, pertemuan yang kedua dengan tema, subtema ya. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Rabu yang lalu pertemuan yang pertama dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Dan kita mempunyai tema utama yaitu Yesus sahabat perjalanan kita. Nah, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Saya akan share bahannya. Bisa dilihat? Bisa, Mo. Oke. Baik, ini pertemuan kita yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Itu tadi sudah dibaca. Oke, Injilnya itu sudah dibaca, jadi kita tidak perlu mengulang ya. Oke, saya lihat. Oke, nah ini bagannya atau semacam struktur dari bacaan Injil yang sudah kita baca, kita dengar bersama. Di situ ada pembagian ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah introduksi. Artinya pengenalan. Di situ dikisahkan tentang Yesus yang ada di Betania. Di sana itu ada sahabatnya Maria, ada Marta, ada Lazarus. Di situ dikabarkan bahwa Lazarus itu sedang sakit, meninggal, dan bla 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 bla. Oke. Terus ayat 7 sampai ayat 16 di situ adalah tentang keputusan ya. Yesus memutuskan untuk pergi ke Yudea. Dan waktu itu ada semacam inisiatif bahwa Thomas juga memutuskan agar teman-temannya, para murid waktu itu menemani Yesus. Terus ayat 17 sampai ayat 27 itu dikisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan Marta. Maka di situ nanti ada dialog Yesus dengan Marta. Terus Yesus mengungkapkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Memang nanti kita akan mendengar kita sudah mendengar bahwa Marta itu salah memahami perkataan itu. Terus ayat 28 sampai ayat 37 itu dikisah tentang kisah perjumpaan Yesus dengan Maria. Maria pergi untuk meratapi Lazarus di kuburnya bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya. Terus ayat 38 sampai ayat 44 itu adalah mukjizat di mana Yesus itu membangkitkan Lazarus supaya orang-orang yang tadinya meragukan dia, menantang dia, yang mereka katakan dia yang bisa menyembuhkan banyak orang, tidak sanggupkah? Tidak sanggupkah? Ya, membuat mukjizat membangkitkan si Lazarus ini. Dan Yesus menjawab ketidakpercayaan, keraguan-raguan mereka dengan membangkitkan Lazarus. Oke, itu tadi bagan yang sudah kita dengar, dari apa yang sudah kita dengar. Ini tidak perlu dibicarakan, kita lewati saja teks kitab suci ini. Kita lewati, sebenarnya saya sudah menyiapkannya, nanti dibaca bersama-sama, tapi karena sudah dibaca, kita lewat. Tidak apa-apa kan, kita lewati semua ya. Nggak apa-apa, mau biar cepat. Oke, baik. Nah, ini beberapa gagasan bacaan yang baru kita dengar. Ya, beberapa gagasan perikopa ini. Yang pertama itu kisah Lazarus sakit. Ya, Lazarus sakit itu berapa hari, terus setelah itu dia meninggal. Terus ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, sahabat mereka. Ya, Marta mengabarkan bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, di sini ketika dia mengabarkan seperti itu, Maria dan Marta
itu punya pengharapan bahwa Yesus segera datang menemuinya dan juga menyembuhkan sakitnya, ya. Karena di situ dikisahkan bagaimana Maria juga pernah disembuhkan oleh Yesus ketika dia diusir 7 roh jahat dari dirinya. Ya. Terus ketika Yesus sudah mendengar berita itu, Yesus memberi tanggapan bahwa penyakit itu tidak berbahaya, tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Nah, kita tahu bahwa kalau ada kematian itu pasti ada saat berkabung, ya. Di situ dalam tradisi orang Yahudi, Israel pada waktu itu dikatakan sebagai ratapan. Ya, biasanya ratapan berlangsung selama 7 hari, maka disebut Shiva. Nah, kita tahu bahwa Lazarus itu tidak hanya sakit, tetapi itu sebenarnya mati. Nah, kebiasaan meratapi itu punya maksud, punya tujuan, artinya tujuannya adalah membantu pemulihan jiwa dan mental bagi mereka yang meninggal. Dengan meratap segala kepedihan dan kesedihan, mereka dapat dikurangi sedikit demi sedikit, bahkan bisa dilepaskan. Terus biasanya saat berkabung ada sahabat, kenalan, kerabat itu akan datang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti kita kalau kerabat kita meninggal, biasanya ada teman-teman, kerabat, siapapun, mungkin umat yang tadinya tidak kita kenal, mungkin satu wilayah, akhirnya juga bisa datang memberi penghiburan kepada kita. Oke. Nah, ketika Yesus sudah seperti itu, Yesus memutuskan, ayo, ya, Yesus memutuskan, ayo kita kembali ke Yudea. Jarak tempuh antara Yudea ke Betani itu menuju ke Betani itu jaraknya itu sekitar 32 km jauh sekali. Nah, Yesus kembali membuat pernyataan yang membingungkan para murid. Dia mengatakan bahwa Lazarus saudara kita itu telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Antara dalam pengertian pemikiran orang Yahudi, antara tidur dan kematian itu sangat tipis bedanya. Biasanya ada ungkapan mati itu diungkapkan dengan kata tidur. Nah, karena para murid salah menangkap perkataan Yesus, maka Yesus kemudian mengatakan yang sebenarnya Lazarus sudah mati. Ayat 14. Terus, nah ini, ketika Yesus sudah sampai ke sana, ke tempat Marta, Maria, Marta dan Maria itu mempunyai cara penerimaan atau tanggapan yang berbeda soal kedatangan Yesus. Ya, Marta itu langsung pergi menjemput Yesus, sedangkan Maria itu tinggal di rumah. Ingat ya, ketika waktu Yesus mengunjungi mereka juga, Marta itu sibuk memasak di dapur, mau melayani Yesus dan para murid. Maka di sini terlihat bahwa bagaimana sikap Marta itu orang yang sangat aktif, ya. Maka dia langsung menyambut Yesus. Sedangkan Maria tinggal di rumah, mungkin karena dia bersedih, karena dia berkabung, dia tinggal di rumah, atau juga mungkin dia masak atau menyiapkan sesuatu melayani orang-orang yang datang melayat ke rumah mereka. Nah, waktu Marta bertemu dengan Yesus, Marta itu seolah-olah menyesali sikap Yesus. Mengapa Yesus ketika mendapat kabar bahwa Lazarus datang sakit itu, Yesus tidak segera datang menemuinya. Ya, terus walaupun demikian, ya, Marta meyakini bahwa Yesus itu tetap bisa membantu mereka. Artinya memiliki akses khusus kepada Allah dan mampu melakukan mukjizat. Maka dia mengatakan, tetapi sekarang pun Tuhan, aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Nah, Yesus kemudian meyakinkan Marta dengan berkata, saudaramu akan bangkit. Ayat 23. Tapi kan Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, bahwa saudaraku itu akan bangkit, memang akan bangkit setelah kematian. Dan Marta mengatakan,
ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau lah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini Marta yang tadinya ragu, tapi dia mengatakan bahwa dia meyakini bahwa Lazarus itu akan bangkit setelah kematiannya, bangkit setelah kiamat ya, kehidupan kekal nanti. Tapi Yesus mengatakan tidak, saudaramu akan bangkit. Maka itu pengakuan Marta. Nah, setelah berdialog dengan Yesus, lalu Marta memanggil Maria dan mengatakan, Guru ada di sana yang memanggil engkau. Maka Maria langsung segera bangkit, berdiri, menjumpai Yesus. Dan saat berjumpa dengan Yesus, Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Kata tersungkur itu punya dua pengertian. Yang pertama itu adalah Maria itu seolah-olah tidak berdaya lagi dan berserah kepada Tuhan. Ya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, tak berdaya. Sama seperti kalau kita orang kehilangan kehilangan saudara, sahabat atau kerabat yang meninggal, kita itu tak berdaya. Sering-sering misalnya ketika di upacara pemakaman, ketika peti mau diturunkan ke tanah, kita lihat ada beberapa kerabat dari yang meninggal itu sampai nangis, terseduh-seduh, sampai tersungkur. Ada mungkin saya punya pengalaman, ada orang kerabat keluarga itu yang ingin ikut melompat ke dalam liang kubur itu. Jadi sesuatu yang tak berdaya, sesuatu penyesalan yang sangat luar biasa di sana. Tapi ada pengertian yang lain bahwa Maria itu sebenarnya mau berserah kepada Yesus. Dia yakin bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu. Ya, kata berserah, kata juga mau mengungkapkan syukur dan sebagainya. Nah, di depan Yesus ya, Maria yang waktu itu pergi berlari-lari menjumpai Yesus, akhirnya dia menangis di hadapan Yesus. Dan orang yang mengikuti Maria, orang Yahudi juga ikut menangis. Lalu, nah ini Yesus mengatakan, coba tunjukkan di mana saudaramu, kuburannya di mana. Maka Marta mengatakan pada Yesus, Tuhan, mari lihatlah. Dan mereka sampai di kubur Lazarus dan Yesus menangis. Lalu ungkapan orang-orang itu, lihat betapa kasihnya kepadanya. Ya, nah di situ ada ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Mereka itu menantang Yesus sebenarnya ketika mengatakan Yesus ini bisa melahirkan orang buta, masa tidak sanggup bertindak sehingga orang ini tidak mati. Wah, akhirnya Yesus sedikit marah juga itu, ketidakpercayaan mereka itu. Maka Yesus akhirnya dia memerintahkan supaya orang membuka kubur Lazarus dan dia berdoa kepada Tuhan dengan doa yang tertulis di situ, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan dia memerintahkan Lazarus untuk keluar. Ya, setelah berdoa, Yesus merintah Lazarus keluarlah. Maka Lazarus itu keluar dengan kaki dan tangan masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Maka Yesus mengatakan, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Pesan dan penerapan. Kita tahu bahwa kematian itu adalah sisi hidup ya, peristiwa gelap dalam hidup manusia. Sebab kita tidak bisa lari dari kematian. Suatu saat kita bisa mati, entah kita sendiri yang mati, entah juga mungkin kerabat kita, sahabat-sahabat kita, atau orang-orang terdekat kita. Dan kita pasti akan mengalami itu, siapapun mereka. Nah, ketika kematian itu datang, ya seolah-olah itu memutus, dan memang memutus relasi lahiriah antara kita dengan orang yang mati itu. Walaupun kita percaya bahwa kita masih tetap berhubungan ya secara rohani, kita tetap berhubungan dengan mereka yang sudah meninggalkan kita. Nah, kematian membawa orang pada kepedihan yang mendalam.
Terkadang kematian juga menempatkan orang dalam kegelapan hidup. Tidak sedikit dari kita-kita mungkin punya pengalaman seperti ini, ketika mungkin orang tua kita meninggal, kita punya hubungan yang sangat spesial, kita sangat dekat dengan orang tua kita, mungkin ayah atau ibu kita, ketika mereka pergi, kita itu terpuruk, kita itu kehilangan, dan kita itu merasa dunia kita runtuh. Ini yang terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka terutama dalam kisah Lazarus itu, di mana Maria dan Marta, ya, ketika dia mengalami hal yang sama, keterpurukan, mengalami kepedihan yang luar biasa, maka Yesus datang. Pertama-tama sebenarnya Yesus itu bukan karena mau membuat mukjizat, tetapi kedatangan Yesus sendiri mau mengungkapkan bahwa Yesus itu memberikan penghiburan kepada mereka. Sama seperti orang-orang yang datang melawat kita, teman-teman yang melawat kita, atau juga mungkin orang-orang lain yang melawat kita ketika ada kerabat kita yang meninggal. Sebenarnya mereka itu punya tujuan adalah untuk memberi penghiburan kepada kita semua, kepada kita yang berduka. Nah, di sini dikatakan bahwa kedatangan Yesus sendiri sudah memberi penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan Maria dan Marta waktu itu. Yesus ibarat terang yang hadir dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus ke dalam dunia yang sangat jelas dinyatakan di awal Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi kasih Yesus kepada keluarga Betani dan relasi dekat yang dibangun di antara mereka merupakan dasar penting untuk lahirnya mukjizat yang luar biasa. Nah, ini beberapa gagasan dari bacaan yang kita dengar. Nah, berhubungan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari tentang kehilangan, kematian itu. Tadi Terry sudah mengungkapkan di depan bahwa dampak COVID itu sangat luar biasa. Ya, kita pada malam hari ini khusus berbicara tentang kehilangan seseorang, ya, mungkin orang yang meninggal. Dampaknya memang sudah ada. Mungkin Anda punya saudara atau punya kerabat yang meninggal dan Anda bisa merasakan itu. Anda bisa merasakan kesedihan yang luar biasa, ya. Ada goresan luka di dalam hati Anda. Dan kadang yang bisa terjadi adalah kita tidak bisa menerima. Mengapa dia meninggal? Mengapa dia meninggal begitu cepat? Dia meninggal, saya tidak bisa menemaninya, saya tidak ada di sisinya. Sampai ke pemakaman, saya tidak bisa melihatnya. Nah, pengalaman kehilangan itu tidak hanya kehilangan orang ya di masa pandemi ini, tetapi bisa juga terjadi kehilangan itu dalam bentuk yang lain, misalnya kehilangan pekerjaan. Ya, COVID membuat lahan pekerjaan itu semakin sedikit, maka terjadilah banyak PHK nih. Dan mungkin ada sebagian dari Anda punya pengalaman ini, kita kehilangan pekerjaan. Atau kita juga kehilangan karir, di mana sebelum COVID karir kita menanjak, tapi tiba-tiba saat COVID datang itu semua tidak berjalan normal, tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, sehingga karir kita juga akhirnya mandek. Kita juga bisa namanya kehilangan tempat tinggal. Ya. Di masa COVID ini tidak sedikit orang mungkin menjual properti, ya, menjual rumahnya karena tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan. Atau bisa juga kehilangan, kita pindah rumah akhirnya. Dari rumah yang besar menjadi ke rumah yang kecil. Atau dari kota akhirnya pulang kampung. Nah, kita kehilangan juga bisa dalam bentuk misalnya salah satu anggota tubuh kita hilang, diamputasi misalnya, karena kecelakaan atau sakit dan sebagainya. Ya, bisa kehilangan harta, ya, bisa juga kehilangan barang milik. Barang milik ini macam-macam, misalnya emas, cincin, jam tangan, handphone, atau mungkin barang peliharaan Anda, hewan peliharaan Anda, anjing, kucing, dan sebagainya.
Ketika kehilangan itu kita merasakan apa? Kecewa, putus asa, sedih, bla 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 bla. Nah, menarik yang kata-kata terakhir Yesus ketika dia memanggil Lazarus, ya, dia memanggil Lazarus, Lazarus keluarlah. Yesus itu mengajak kita memanggil Anda itu ya, memanggil Anda satu persatu, ya. Misalnya siapa yang ada di sini, misalnya Linda, Linda keluarlah. Artinya apa? Kamu harus keluar dari keterpurukanmu, dari perasaan-perasaan kesedihanmu, kekecewaan, keputusasaan. Ya. Misalnya di sini ada siapa? Misalnya saya tidak lihat ini ada siapa-siapa di sini. Pokoknya ada nama-nama, misalnya Tomila atau Rudila atau Yohanes lah. Itu kata-kata itu ditujukan kepada kita. Keluarlah. Dan ketika Lazarus keluar ya, keluar dari makamnya, dia berjalan. Yesus mengatakan apa? Buka kain-kainnya itu, biar dia berjalan. Artinya apa? Lepaskanlah segala kekhawatiranmu juga. Ya, lepaskan segala kalau memang kita kehilangan orang tua, sahabat, kerabat kita, biarkan, lepaskan mereka. Lepas kalau kita akhirnya bisa melepaskan mereka pergi, kita juga akan merasa ringan. Dan kita juga diajak untuk melepaskan kelekatan-kelekatan, ya, kelekatan mungkin terhadap barang atau apa saja. Kita harus lepas, buang semua. Nah, ini sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Ini sharing singkat saya melalui sharing singkat saya di pertemuan yang kedua bulan kita suci ini. Mungkin nanti ada kalau yang mau bertanya silakan. Kita nanti bisa saling belajar. Mungkin ada juga yang mau sharing juga silakan atau mau mempertajam apa yang saya sudah sampaikan, monggo saya persilakan. Saya kembali ke siapa tadi? Ke Tere. Terima kasih, Tere. Terima kasih Romo untuk renungan singkatnya, luar biasa. Baik, kita buka forum aja untuk bersharing bersama mengenai seperti tadi Romo bilang mengenai kehilangan yang pernah kita alami saat pandemi ini. Mungkin dari sharing kita bisa saling menguatkan atau mungkin juga kalau masih ada yang mau bertanya sama Romo Adi juga boleh dipersilakan. Silakan membuka mikrofonnya dan videonya kalau bisa juga dibuka biar kita saling melihat tatap muka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo, silakan, jangan malu-malu. Bro Andi ya? Bro Andi Lim udah buka video tuh? Silahkan mau bersharing atau bertanya, bro. Oke, selamat malam. Malam. Selamat malam teman-teman. Malam, bro. Saya senang dengan bacaan dari Injil Yohanes ini. Ada yang saya lebih cenderung ke masalah Yesus ingin menunjukkan kekuasaannya. Dia ingin menunjukkan saya ini Tuhan mempunyai kuasa terhadap orang hidup dan orang mati. Kalau saya melihatnya di situ. Kenapa? Kalau kita sering-sering mendengar orang Kristen mengatakan kalau sudah meninggal nggak usah didoain. Buat apa kita doain? Saya sudah meninggal. Ya kan? Betul nggak, Mam? Ya, teman-teman, banyak ya. Nggak usah didoain. Kita doain aja yang masih hidup. Tapi di sini Yesus memperlihatkan bahwa ini loh saya mempunyai kuasa terhadap orang mati. Asal kamu memohon kepadaku. Marta mengatakan, jikalau Tuhanku ada di sini, maka saudaraku tidak mati. Maria tersungkur dan Yesus pun iba.
memaskul dan menangis. Artinya Tuhan tidak menutup mata terhadap orang yang sudah meninggal dan dia ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia berkuasa untuk semuanya itu. Jadi kita semuanya jangan karena percaya oh ya nggak perlu didoain kita jadi ikut. Saya lebih cenderung mengatakan iman kita, iman Katolik kita, kenapa kita berdoa kepada orang mati? Karena kita berharap Tuhan mau mengampuni, Tuhan juga mau menerima saudara kita yang meninggal atau yang kita doakan. Ya kan? Kata-katanya jelas bahwa masgullah dan menangis. Ya kan? Begitu Maria datang tersungkur, Yesus menangis. Melihat orang banyak yang menangis, Yesus menangis. Jadi inti yang saya lihat di sini adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa terhadap yang mati maupun yang hidup. Itu kira-kira Romo. Terima kasih. Terima kasih Bro Budiman. Bro Andi, oh sorry, maaf. Bro Andi Lim. Kok jadi ingat Bro Budiman karena di depan mata. Hati-hati ini sering sebut Budiman. Sis Meros, maaf ya, tidak ada maksud apa-apa. Salah ngomong. Tak dapat nasi goreng nanti. Ngantuk, Romo, dia tuh ngantuk. Siapa lagi? Silahkan. Ya, Bro Andi, terima kasih menguatkan kita. Itu salah satu pemikiran yang lain juga. Maka mari kita saling berbagi, memperkaya ya. Banyak hal yang bisa kita bicarakan melalui bacaan ini. Atau mau sharing juga boleh. Sharing pengalaman misalnya kehilangan. Mana tahu misalnya, aduh Romo aku kehilangan anjing ya. Wah, mana tahu. Bro Yohanes buka video. Apakah mau bersharing atau mau meneguhkan lagi? Mau bertanya? Silahkan. Loh, langsung kabur. Internet lagi jelek. Pak Joko? Pak Joko mau sharing? Ayo ya, Silakan, sedikit Pak. ini. Boleh. Silakan Pak. Itu makin seperti nggak percaya ya adanya COVID ini, tapi begitu nyata bahwa COVID itu memang ada. Pengalaman saudara saya, adik dari istri dan adik saya sendiri itu meninggal karena COVID. Sampai sekarang pun saya juga seperti nggak percaya bahwa dia itu meninggal tuh sampai sekarang. Padahal sudah beberapa minggu sudah meninggal, tapi sampai sekarang kok seperti masih hidup. Dengan adanya COVID ini, dia kena COVID semua, dua-duanya yang adik saya meninggal itu. Jadi macam tidak menerima bahwa adanya COVID ini bisa menjadi korban kedua adik kami ini. Sementara itu aja dulu yang jadi merasa kehilangan sebetulnya juga. Beberapa bulan kan saya juga komunikasi dengan adik saya persis. Jadi sampai meninggal kena COVID pun saya belum bisa menemui keluarganya, soalnya dalam keadaan jauh juga, dan waktu itu kan ada harus izin itu, harus ada surat-surat ini, jadi repot. Jadi saya sampai sekarang belum bisa menemui keluarganya. Terima kasih, itu aja dulu. Turut berduka cita Pak Joko atas kepergian keluarga. Ya, terima kasih. Tere, Romo. Ya, Romo. saya lupa sebenarnya saya menyiapkan panduan untuk renungan. Saya mau sharing lagi, di share-nya Boleh. ini ya. Nanti Boleh, kalau boleh. misalnya Kita masih mungkin panjang bisa kok. membantu kita untuk share nanti sharing ya. Oke. Oke, saya ini. Oke.
Silakan lihat, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, bisa baca ya. Refleksi misalnya. Apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Kehilangan tanda kutip, tadi saya mengatakan kita mungkin punya banyak kehilangan-kehilangan yang lain gitu ya. Sejauh mana Anda menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih atau getir itu? Apakah Anda masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Nah, terus yang ketiga, pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa yang tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Ya. Terus, jika ada sahabat atau tetanggaku yang mengalami peristiwa kematian atau kehilangan, sudahkah aku bersikap seperti Yesus, yaitu datang, hadir, memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka? Itu panduannya. Oke, Romo. Nah, ini jadi kita bisa terbantu ini. Saya sharing sedikit lah, Romo. Boleh? Silakan. Di pandemi ini saya memang merasakan kehilangan, seperti tadi Romo bilang, salah satunya adalah kehilangan tempat tinggal. Tahun lalu bulan Juli ya Juli, kan COVID mulai bulan Maret ya. Nah, waktu itu rumah yang kami tempati itu rumah peninggalan orang tua yang saya tempati sama saudara saya, adik-adik saya, itu rumah peninggalan orang tua. Orang tua kebetulan dua-duanya sudah meninggal. Dan saat itu memang keempat saudara saya itu sudah setuju mau menjual rumah itu kecuali saya. Karena saya masa berat sekali gitu melepas rumah itu gitu. Karena banyak sekali memori, kenangan gitu. Karena itu rumah dari kita kecil ya, sudah 40 tahun tinggal di situ. Jadi saat rumah itu akhirnya terjual, hati saya terpukul sekali. Marah sama Tuhan. Nangis sampai 2 hari. Tapi bersyukurnya saya waktu itu sejak pandemi bulan Maret itu saya sudah aktif lagi di KTM, sudah mulai bertekun dalam doa pribadi semakin lebih sering, lebih dalam, lebih lama lah yang biasanya mungkin cuma berapa belas menit, lebih bisa lama lagi setengah jam, bahkan bareng anak sekalian, doa rosario gitu. Terus baca kitab suci, ikut adorasi dari Lembah Karmel, dari YouTube Lembah Karmel gitu. Jadi begitu kejadian terjual itu saya memang terpukul sekali, marah sama Tuhan. Kemarin saya juga ada sharing itu. Nah setelah itu, tapi memang setelah itu karena walaupun saya marah sama Tuhan, saya tidak meninggalkan kebiasaan saya yang sudah saya lakukan, tetap berdoa, tetap baca firman, renungan harian dan sebagainya itu tetap saya lakukan. Walaupun dengan hati masih dengan ada sedikit kecewa, marah, sedih gitu kan. Tapi akhirnya dari firman yang saya baca, saya disentuh dan ditegur oleh Tuhan. Saya disuruh mengikhlaskan rumah itu dan berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan saudara-saudara saya, mengampuni mereka. Karena saat itu saya marah, saya menganggap mereka ego. Mereka egois, hanya memikirkan mereka sendiri, diri mereka sendiri. Saya enggak dipikirkan bagaimana nasib saya dengan anak saya. Mereka tidak pikirkan sama sekali. Itu dalam pikiran saya, pikiran kemanusiaan saya waktu itu. Tapi karena setiap hari saya masih tetap bertekun dalam membaca firman, ada ayat firman Tuhan yang meneguhkan saya, mengingatkan saya untuk mengampuni mereka, berdamai dengan mereka, dan juga ikhlaskan rumah itu dan percaya bahwa aku akan memberikan kamu rumah yang baru. Tuhan, saya merasa Tuhan berkata begitu sama saya. Dan akhirnya setelah saya pelan-pelan meminta sama Tuhan supaya hati saya dilembutkan, dibantu, diberikan rahmat untuk bisa mengampuni saudara saya, dan ikhlas menerima kenyataan bahwa rumah itu harus dijual, harus dilepas, tidak bisa tinggal di situ lagi dan harus mencari tempat tinggal baru. Lama-lama mulai ada kedamaian di dalam hati saya. Saya mulai bisa menerima kenyataan
dan mulai bisa berdamai lagi dengan saudara saya, saya mulai bisa lagi berhubungan lebih baik, tidak lagi ada kebencian, kemarahan, itu pelan-pelan dikikis oleh Roh Kudus, dikikis Tuhan, dikikis. Dari situ saya belajar, akhirnya Tuhan mudahkan, Tuhan bantu saya mencari rumah baru. Dan itu memang benar-benar terjadi, Romo. Banyak mujizat yang dibantu Tuhan dalam proses untuk mengurus KPR, membeli rumah second, memang rumah second saya KPR-kan ke bank gitu. Dan prosesnya panjang, tapi saya terus bawa doa. Setiap ada kendala, saya bawa dalam doa. Tuhan kasih jalan. Setiap ada kendala dalam proses pengurusan ini, surat itu, saya bawa dalam doa. Tuhan buka jalan. Pokoknya saya cuma mengandalkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan memang jawab doa saya, karena saya percaya Tuhan, Kau pasti buka jalan. Kau tidak akan membiarkan aku sendirian. Terus saya bawa dalam doa. Saya selalu berdoa sama anak saya. Saya selalu cerita terbuka sama dia. Aduh, ada masalah ini, Dek. Gimana nih, Dek? Ya sudah, kita doa yuk sama-sama malam ini, kita doakan supaya Tuhan buka jalan, supaya kita dimudahkan. Step by step akhirnya bisa. Akhirnya rumah itu dapat terkreditnya disetujui. Dan sejak itu saya semakin diteguhkan dalam iman. Saya percaya semakin kita membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita ingin bertumbuh dalam iman, Dia akan membantu kita keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Asal kita memiliki kepekaan hati untuk terbuka dengan bimbingannya, dengan arahan Roh Kudus terutama dari setiap renungan firman yang kita baca, dengan membaca kitab suci dan merenungkannya, kita dibukakan jalan. Dan puji Tuhan, setelah itu juga masih banyak lagi masalah, tapi dari situ saya bisa sikapi bahwa memang saya menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di saat kita percaya, walaupun kita lagi sedih jatuh, saat kita marah, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Kita tetap ingat Dia, kita tetap datang kepadanya, Dia pasti akan membuka jalan. Saya selalu mengandalkan Tuhan, bahkan bos saya, tempat saya sharing soal waktu saya mencari KPR ini, dia kaget dengan saya. Kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu ya, kata dia gitu sama saya kan, sampai kamu harus begini, dia bilang gitu. Dia bilang, tapi Pak, saya percaya, dari Leo kecil, 1 tahun saya balik ke Jambi, Tuhan tebus saya. Saya selalu menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan setiap hari, dia selalu berikan mujizat itu kepada saya. Dulu saat Leo masih kecil, saya menjelang gajian, uang habis, harus beli susu Leo, tapi uang tidak ada. Saya hanya lari kepada Tuhan, saya hanya berdoa. Saya tidak pernah lari ke ibu saya atau saudara saya bilang, minjem duitnya dong dulu, saya mau beli susu anak saya. Tidak. Tapi saya lari kepada Tuhan, saya berdoa. Dan aneh dan puji Tuhan, saya cuma berdoa dan saya bilang, Tuhan, susu Leo habis. Kasihan anakku kalau dia tidak minum susu, saya bilang gitu kan. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Dan ternyata doa saya langsung dijawab. Besoknya atau 2 hari kemudian tiba-tiba ada saudara yang datang ke rumah, terus pulang memberikan uang ini itu untuk beli susu Leo. Saya langsung dalam hati saya langsung terharu dan pergi ke kamar langsung nangis. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau akan selalu menjawab doaku. Dan mujizat itu banyak terjadi dari dulu, dari sejak saya sendiri sampai sekarang, Romo. Saya tidak bisa ceritakan satu-satu. Iya. Mujizat Tuhan itu nyata kalau kita percaya dan selalu bersandar kepadanya. Ayat firman yang saya pegang itu pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang saya imani selalu. Itu yang selalu imani. Oke. Saat saya terima komuni itu selalu saya doakan. Baik, Tere, mungkin bisa gantian dengan yang lain kalau ada yang mau sharing. Oke, silakan. Iya. Baik Romo, saya ikutan Romo, tolong dikoreksi, boleh Romo? Silakan. Pacan duluan ya sudah. Ya, pengsian be Abang Ade kan, Yohanes juga. Siap dulu, siap. Ya, awak duluan lah, enggak apa-apa, silakan.
Nes, duluan Nes. Iya, istri aku yang mau sharing. Mungkin agak panjang. Silakan, C. Silakan. Nggak Oke, apa-apa, terima nggak kasih. apa-apa. Silakan. Selamat malam, Mo. Selamat malam. Saya mau sharing kehilangan papa. Ya, Saat papa mulai sakit. Aduh, kalau aku cerita pasti nangis terus, Mo. Saat papa mulai sakit itu kami nemenin papa semua, Mo. Kami jaganya itu bergantian. Jadi saya dapat jatahnya pagi. Saat papa dibawa ke rumah sakit Resia itu kan harus antigen. Nah, waktu antigen itu positif papa COVID. Tapi karena kami berpikiran gini loh, papa tuh kan selalu di rumah, tidak kemana-mana. Dan kami pun yang selalu datang ke rumah papa tuh nggak ada gejala COVID. Nah, papa ini ketularan dari mana? Tapi ya udah, kami ada percayanya dengan papa kena COVID. Jadi kami masih jaga papa, rawat di rumah, infus di rumah. Tapi setelah itu kami ada PCR untuk papa. Nah, keluar hasil tuh papa harus dirawat lah. Masuk ke, kami mau cari tempat yang ada ICU-nya. Nah, satu-satunya ICU yang untuk COVID itu cuma di Raden Matahir. Akhirnya kami masukin Bapak di situ. Tapi kan kalau sudah masuk di rumah sakit itu keluarga sudah tidak bisa lihat lagi. Saya kan setiap pagi misa. Hari itu saya ke tabernakel, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kami anak-anaknya tidak bisa nemenin Papa. Tuhan, Papa bukan pengikut-Mu. Tapi aku percaya Tuhan pasti menjaga Papa di dalam ruang ICU. Temenin Papa, Tuhan. Jaga Papa. Tolong bantu semangatin Papa. Tapi saya juga mau gini, Tuhan, Papa sudah lelah, Papa capek. Semua saya serahkan ke tangan Tuhan, aku bilang. Kalau Papa memang harus sembuh, tolong sembuhkan dia. Tapi kalau memang sudah waktunya, tolong kau tuntun dia, Tuhan. Papa di ICU itu cuma 1 malam. Besoknya jam 3 sore itu Papa dikabarkan kritis. Tapi kami keluarga kan tidak boleh masuk. Jadi cuma menanti kabar dari perawat ICU. Sampai kami WA, kami telepon itu tidak ada kabar, Mo. Sampai jam 9 malam itu dikabarin Papa koma. Akhirnya kami kejar semua ke rumah sakit jam 10 malam. 10:30 Papa meninggal. Setelah itu saya cuma doa gini, Tuhan, Papa sudah ada. Aku cuma mohon sama Tuhan jangan ambil Mama. Kalau Mama juga ikut menjaga Papa, tolong bersihkan virus-virus yang ada dalam tubuh Mama. Kalau harus kehilangan, puji Tuhan Mama, tapi Mama puji Tuhan negatif, terus tidak pernah ada keluhan apa-apa. Nah, terus saya kan jagain Papa terus Tuhan tumbuh memang Tuhan itu luar biasa. Saat saya mendapat komuni itu, saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan, tubuhmu sudah menyatu dengan, aku yakin dan percaya tubuhmu akan membersihkan semua virus dan racun yang ada dalam tubuhmu. Itu doaku selalu setiap kali saya terima komuni selama pandemi ini, Mo. Ya,
Alhamdulillah lah, puji Tuhan. Semoga virus COVID ini jauh-jauh dari keluarga kami. Itu aja, Mo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah sharingnya yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi pengalaman kehilangan itu sangat membekas, melukai, meninggalkan bekas, dan itu adalah bagian dari hidup kita. Dan saya yakin bahwa kita bisa belajar dari itu. Yang paling penting adalah berani untuk melepas. Seperti tadi dikatakan dalam akhir Injil itu, Yesus mengatakan, buka kain kafannya itu yang membungkus tubuhnya dan biarkan dia pergi. Kata membuka dan biarkan itu pergi. Itu mengajak kita lepas dia dan biarkan dia pergi. Perginya artinya pergi bersama di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Silakan selanjutnya. Selamat malam, saya akan melanjutkan. Kalau ada silakan juga, boleh, enggak apa-apa. Mungkin Linda nih, Linda. Ada mukanya nih, silakan. Silakan Linda, enggak apa-apa. Oke. Malam Romo. Malam Linda. Di sini aku mau sharing saat aku kehilangan mamaku. Jadi waktu mamaku kena kanker payudara. Waktu itu 2016. Aku lagi hamil yang ketiga. Ketiga tuh hamil aku yang 5 bulan. Aku lagi hamil, kondisi aku dalam 5 bulan, kemudian mama itu kritis. Di Jambi itu bolak-balik masuk rumah sakit terus, ngisi darah, drop lagi, udah ngisi darah, terus drop lagi, HB turun lagi gitu. Waktu itu aku 2016 itu ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Nah, kami sempat saya dan suami itu sempat pergi ke Bali gitu loh. Itu untuk merayakan hari pernikahan. Tapi rasanya tidak tenang karena mikirin mama terus. Mama tuh bolak-balik rumah sakit. Jadi saya cuma 3 hari di Bali, terus saya balik Jambi. Lusanya saya bawa mama langsung ke Jakarta. Jadi bertiga, saya, mama, sama papa. Itu kondisi lagi hamil. Maksudnya tanpa izin, harus ngomong dengan suami, saya ngomong gitu. Saya mau nganter mama ke rumah sakit, ke Jakarta. Tapi tanpa persetujuan iya atau tidak, saya pokoknya pergi gitu. Adik saya sempat waktu itu nggak ngizinin karena saya lagi hamil, takut kecapean. Saya bilang, nggak apa-apa, saya pasti dijaga sama Roh Kudus karena saya yakin saya nggak apa-apa, anak saya juga nggak apa-apa. Saya tidak mau menyesal karena saya harus jaga mama. Jadi waktu itu saya nemani mama ke Jakarta dari rumah sakitnya itu Siloam di Jakarta Selatan tuh apa saya lupa. Saya tinggal di BSD. Jadi dari BSD ke Jakarta Selatan itu yang di Siloam mana saya lupa deh. Pokoknya itu jaraknya lumayan jauh dah. Bolak-balik pergi itu dari pagi, dari jam 6 bisa pulang sampai BSD lagi tuh bisa jam 11. Itu kondisi badan saya lagi hamil 5 bulan. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu saya rosario terus, setiap hari saya rosario. Sebelum ke rumah sakit saya rosario. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini mau nemani mama. Tolong kuatkan badan saya dan jaga anak saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena saya ingin menemani mama. Saya juga mohon padamu ya Tuhan, kalau memang mama bisa sembuh, tolong sembuhkan mama. Tapi kalau memang ini sudah waktunya mama harus kembali padamu, nggak apa-apa, siap nggak siap,
kami sebagai anak harus siap. Tapi tolong jangan kasih mama lama-lama kesakitan. Jadi Tuhan tolong berikan mama kesembuhan dengan caramu ya Tuhan. Apapun itu, saya sebagai anak saya harus siap. Saya tidak ingin mama melihat mama kesakitan lagi. Ternyata mama bertahan cuma sampai 7 hari di Jakarta. Badan saya luar biasa. Itu tidak ada keluhan sama sekali. Terus dari mama meninggal sampai dikremasi itu 3 hari. Semua badan saya tidak mengalami keluhan apapun. Sampai mama kembali, maksudnya dibawa abunya ke Jambi, kita semua balik ke Jambi. Besoknya baru berasa saya kontraksi. Ternyata itulah mulai semuanya sudah beres, beresin mama sudah beres, kremasi sudah selesai, sudah sampai rumah baru kontraksi, tapi dokter suruh bed rest, kemudian saya baru bed rest. Tapi puji Tuhan semuanya itu saya sudah ikhlas kehilangan mama karena saya sudah serahin mama kepada Tuhan. Itulah yang terbaik buat mama. Gitu aja Romo. Terima kasih Linda untuk sharingnya. Ya, menguatkan kita bahwa dalam situasi apapun kita berani berdoa kepada Tuhan. Artinya berdoa ya kita minta yang terbaik. Tapi apa yang terbaik itu bagi kita kadang kesembuhan, tetapi yang terbaik itu mungkin lain bentuknya. Kita harus berani mengatakan, Tuhan berikanlah yang terbaik untuk mama. Kalau situasi, kondisi memang sudah sangat memburuk, kita yakin bahwa mukjizat itu pasti akan terjadi. Bentuknya bagaimana, itu yang tidak tahu kita. Bisa kesembuhan atau mukjizat yang lain, yaitu hilangnya rasa sakit itu. Pak Chan, tadi mau sharing atau silakan Pak? Halo, ya saya tuh hanya ini aja, mungkin Mary ini, enggak apa-apa kok. Saya itu penggembira aja untuk merefleksikan dari bacaan itu saja. Mungkin yang sharing mungkin lebih penting, silakan. Silakan, Mary. Malam Romo, sorry dari tadi aku sudah nangis terus. Karena apa yang Romo sampaikan itu dari awal, saya udah merasa ketakutan. Saya nggak tahu rasanya apa. Karena selama ini nih, saya tahu orang tuh kalau harus gimana pun tetap meninggal. Tadi saya bingung, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya begini? Sepertinya Tuhan kasih tahu bahwa saya tuh ada ketakutan yang mendalam melihat prosesnya, proses orangnya. Dari awal tuh lihat koko saya meninggal karena tabrakan, saya lihat sendiri gimana kondisi dia meninggal. Cece saya karena kesalahan dokter, gimana saya nunggu dia di rumah sakit, gimana dia meninggal. Melihat papa saya waktu dipacu jantung, melihat mama kejang-kejang di rumah. Yang COVID ini, Koko juga hampir-hampir. Dia telepon saya gimana kondisinya. Jadi itu tuh sebenarnya waktu itu ada Zoom KTM juga. Yang bawa, saya lupa namanya siapa. Itu melepaskan kekhawatiran. Itu saya udah bisa, maksudnya dia bilang tuh gini, Tuhan Yesus tuh ada dalam kapal kita. Waktu itu dia cerita tentang kapal yang goyang itu yang ada muridnya. Terus dia bilang kita tuh harus bisa melepas. Itu saya udah bisa rasanya. Tapi pada saat Romo kasih pencerahan hari ini rasanya aku belum. Jadi yang saya mau minta tuh bagaimana cara mengatasi kekhawatiran yang karena melihat mereka kesakitan itu loh. Proses mereka yang sakit-sakit itu saya kayaknya nggak bisa nggak tahan ngelihatnya.
Pada waktu papa meninggal itu aku udah dikasih lihat mujizat sama Tuhan. Jadi waktu itu papa kan Kristen, dan Kristennya tuh nggak bener lah, maksudnya abal-abal, namanya orang tua suka-suka. Pada saat dia sekarat itu saya cuma bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, ini papa gimana nih, Tuhan Yesus mau terima enggak? Saya bilang gitu. Mau dibilang Kristen ya enggak, tapi saya udah waktu itu udah serahkan dia. Waktu itu ada kerahiman, kalau ya ada kerahiman, saya dapat 2. Saya bilang, Tuhan ini 1 untuk papa. Saya jadi anak, saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya benar-benar serahkan papa ke Tuhan. Saya waktu itu di gereja. Jadi pas papa sudah dipacu jantung tuh saya bilang, teman kepikiran, waduh nih Tuhan mau terima nggak papa? Pada saat papa mau meninggal, itu saya lihat banget di ujung kakinya itu ada 3 orang yang berdiri dengan ekor mata, saya lihat. Yang tengah itu rambutnya panjang segini, cowok, terus di sininya ada kayak ada ini loh, kayak ada jubah panjang gitu. Ada kayak Romo punya itu loh, panjang warna emas. Jadi saya bingung itu siapa, aku lihat lagi nggak ada. Itu Tuhan dikasih mujizat, berarti kan Tuhan, iya Tuhan bawa. Tapi sampai sekarang pun dengan melihat prosesnya dan yang tadi dengan Romo ceramah itu, apakah benar iman saya ini nggak kuat? Loh, saya tuh harus gimana biar ini secara mendadak tuh datang. Jadi itu kan udah dibawa alam sadar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Meros untuk sharingnya, untuk berbaginya. Apakah ada yang mau sharing atau mau menjawab pertanyaan? Saya kira gini, Mo. Saya ikut Apakah ini aja. Mungkin saya bisa merefleksikan, mungkin agak mirip-mirip ya. Saya mau baca Injil yang Romo kasih tadi, itu Injil Yohanes bab 11 ayat 6 sampai dengan 10. Saya baca kembali Romo dikit ya. Jadi saya bisa merefleksikan. Satu, saya minta koreksi Romo. Apakah benar ini saya masukkan di dalam untuk mencari suatu rema gitu. Saya baca Romo. Ayat 6 sampai dengan 10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Nah, yang saya remakan di sini, Romo, merangkum di dalam satu untuk mengambil, ini kan saya ambil ini gayanya seperti Lectio Divina gitu. Jadi di situ merasa diri kita tuh tidak iman percayaan gitu kita kurang. Sudah tuh kita penuh dengan suatu ketakutan tanpa menyadari bahwa Yesus hadir dan mengajak kita, ayo kita kembali lagi ke mana? Ke Yudea. Ke Yudea. Nah, ke tempat yang kemarin lagi. Di situ ada kegalauan, kekhawatiran. Jadi kita sudah mempunyai prasangka yang tidak-tidak gitu. Nah, sudah itu kalau kita melihat, kalau kita baca habis Injil Yohanes bab 11 ini, di situ ada Marta, ada mereka yang lain punya karakter masing-masing. Sudah tuh ada yang satu mempunyai suatu kelekatan, Maria Magdalena. Yang artinya dari dia jatuh di dalam dosa yang berat, dia diampuni, dia berubah, artinya artinya sangat percaya kepada Yesus, ya kan? Dan di situ menunjukkan bahwa bagaimana iman percayanya kepada Yesus yang menyembuhkan dia, mengampuni dia,
membuat sesuatu yang artinya suatu keterikatan, luka batin, masa trauma itu hilang semuanya. Nah, di sini saya mengambil dalam sikap doa itu, Romo, bahwa saya artinya mensyukuri Tuhan memberikan kekuatan melihat dari keadaan sekitar saya. Artinya dari bacaan malam-malam hari ini saya dikuatkan. Dikuatkan kenapa? Jadi refleksi kita, Yesus bicara mengatakan melalui firman-Nya, dia mengatakan kita kalau misalnya seperti tadi, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Kalau kita berjalan di siang hari, kita akan nampak situasi kehidupan kita dengan jelas. Tapi kalau kita berjalan di dalam gelap tanpa Tuhan, atau mungkin tanpa terang, kita meraba-raba. Nah, tolong koreksi Romo. Refleksi saya itu demikian. Apa adanya saja dulu. Saya pengen belajar nih Romo. Terima kasih Romo. Mic-nya belum dibuka, Mo. Sorry. Masing-masing kita itu punya pemikiran, punya refleksi. Ketika Yesus mengatakan bahwa kenapa harus takut gitu ya, karena ada 12 jam, ada 24 jam, 12 jam terang dan 12 jam itu gelap. Ya, kalau orang itu berjalan di tempat yang terang, maka dia tidak akan tersesat ya, tidak akan terperosok gitu. Artinya Yesus mengatakan ketika muridnya mengatakan, ngapain kamu kembali lagi ke sana? Bukankah mereka mau membunuh kamu? Betul kan? Maka Yesus ketika mengatakan ada 12 jam waktu terang, ada 12 jam waktu gelap. Maksudnya adalah kalau orang-orang itu berjalan di tempat yang terang, maka mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka mereka juga akan mengerti siapa itu Yesus. Maka Yesus tidak takut di situ. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau ada orang yang berjalan dalam ke tempat yang gelap, ya yang terjadi adalah memang mereka itu tidak bisa melihat Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu yang dimaksudkan ketika Yesus mengatakan demikian. Tapi yang paling penting adalah melalui perikop itu, Yesus mau mengatakan bahwa segala sesuatu itu ya tidak perlu ditakuti. Ya, Yesus mengatakan jangan takut itu. Kita jangan takut. Itu yang paling penting. Saya tidak tahu apakah bisa menjawab pertanyaan, menambahkan apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Acan. Terima kasih Romo. Saya mohon tadi Romo sudah memberikan peneguhan itu. Artinya saya kan pakai untuk setiap hari doa ini Romo. Lectio Divina. Ya, jadi mungkin dari 6 ke 10 itu saya ambil remanya gitu Romo. Dari keseluruhan yang Romo minta boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Acan. Untuk menjawab Meros, tadi iya. Meros bertanya. Boleh saya Ya. mau menjawab Cece Meros? Cece, boleh, silakan Tere, silakan jawab dulu. Cece, saya juga pernah merasa kok belum beriman, padahal masih sudah sering berdoa, baca firman. Jangan putus asa, Ce. Karena itu bisa jadi itu karya iblis untuk melemahkan iman kita. Tetap yakin, tetap berdoa, tetap membaca firman. Nanti pelan-pelan Tuhan sendiri yang akan membentuk Cece, mengubah Cece menjadi pribadi yang lebih beriman lagi. Dan soal melepas kehilangan, kita harus ikhlas. Saya dulu juga waktu kehilangan mama saya, ada berapa tahun saya itu selalu sedih kalau terbayang mama saya. Lalu merasa belum bisa berbuat apa-apa, belum ini, belum itu. Setiap saya teringat dia, saya menangis. Setiap saya teringat dia, saya menangis. Akhirnya, setelah saya disadarkan Tuhan bahwa saya harus mengikhlaskan dia, akhirnya ketakutan itu, penyesalan itu hilang. Jadi kita harus bisa melepaskan apa yang sudah keluarga yang sudah meninggal ataupun apa yang sudah Tuhan ambil dari kita, misalnya rumah kita atau apapun itu. Kalau kita ikhlas, kita tidak akan merasa sedih lagi, tidak akan merasa ketakutan lagi. Itu sih sharing dari saya, Cece. Ya, sebagai tambahan sedikit, tadi kan ada yang saya sharingkan itu ada kelekatan. Yang Romo katakan tadi itu kan ada kelekatan itu yang harus kita lepaskan. Kita
Kita harus melepaskan kelekatan itu. Nah, kemudian iman kepercayaan kita itu harus tumbuh. Dan kita merefleksikan lagi bacaan setiap hari yang kita baca. Bahwa Yesus itu hidup dan tinggal di dalam hati kita. Dan kita harus tahu, kalau kita gosok badan kita sendiri itu, kita lihat itu daki. Tapi kalau kita lihat lagi, bahwa kita diciptakan oleh tanah. Ya, itu pasti ada air, tanah, dan udara. Itu kita harus lihat. Itu kalau refleksi saya. Jadi, kita jangan lari dari kenyataan bahwa pada akhirnya kita harus kembali ke surga. Rumah kita di surga dong. Ya kan? Nah, itu aja. Jadi jangan perlu dipikirkan satu ketakutan, mungkin ada pikiran, wah ini mungkin pohon keluarga nih. Nanti sama Romo aja. Konselingnya sama Romo aja itu. Oke, Romo, terima kasih Romo yang lain. Sebenarnya kalau soal ikhlas, maksudnya melepaskan itu soal kematian saya bisa. Cuman sisa ketakutan ini loh yang ngeliat prosesnya. Jadi kadang setiap malam tuh saya tidur tuh nggak tenang. Jangan di bawah tuh ada suara, kan mama di bawah. Itu langsung ketakutan. Ini mama kenapa? Nah ketakutan ini yang saya nggak bisa. Kalau misalnya soal papa meninggal, yang cece saya, koko saya itu yang lain, saya bisa. Maksudnya ya namanya orang pasti meninggal kan, saya bisa terima. Tapi sisa saya melihat proses ini loh yang buat saya ketakutan sendiri. Maksudnya saya tuh kasihan banget sama mereka tuh sampai kesakitan begitu. Nah itu yang mesti saya hilangin tuh gimana caranya. Karena itu suatu hari itu bisa tiba-tiba muncul, bisa tiba-tiba muncul. Jadi kadang malam tidur tuh saya nggak tenang. Jangan di bawah ada suara atau dengar suara ngorok kencang, itu udah ketakutan. Nah, itu yang saya belum bisa. Nah, ya ini ya mungkin ada retret sisi gelap. Di Lembah Karmel itu yang ada retret sisi gelap itulah. Mungkin juga kapan-kapan bisa sharing atau mencari Romo. Jadi kan ada Romo Adi, mungkin bisa konseling lebih jauh, kan? Retret sisi gelap itu dia di bawah, di dalam, lebih dalam daripada luka batin. Itu saya nggak usah nyinggung itu lebih dalam. Yang ada dulu nanti konseling aja sama Romo Adi itu. Sementara bawa aja dalam doa. Ya, demikianlah Mer dan juga Romo dan yang lainnya. Ini ada Ibu Geraldus ya. Selamat malam Bu. Mic-nya belum dibuka Bu. Mic-nya belum dibuka Bu. Oh ya. Ya, malam Pak, malam Romo, malam juga Tere. Geraldus tuh nama anak saya. Malam Ibu. Oh, ini itu. Ya tahu dari wilayah Asisi juga ya? Iya, Tere. Ibu Gini. Mary juga kan? Iya, Cek Mary. Kan sering juga ke rumah Cek Mary. Nah, Iya. ini saya mau coba mungkin ada gunanya untuk Cek Mary. Sharing saya gini, saya kehilangan suami pada umur si Gerald berumur 13 bulan. Pada saat suami saya meninggal tuh mertua saya juga lagi kritis gitu. Dan adik ipar saya juga mau menikah. Adik ipar saya menikah tuh cuma 4 hari kami diberi waktu. Terus sedangkan mama mertua sudah meninggal. Jadi pada saat itu kami semuanya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi syukurlah Tuhan mendampingi kami. Semua acara berjalan lancar. Baik suami saya kremasikan. Terus adik ipar saya juga tetap pernikahannya berjalan dengan lancar. Terus saya semenjak ditinggal suami itu 5 tahun baru bisa melepas kesedihan tuh. Jadi maksud saya di sini mau mengatakan coba Cek Mary cari
apa yang bisa menguatkan Cemeri menghadapi hari-hari yang berat tuh, untuk menghilangkan ketakutan tuh. Soalnya saya sendiri 2 hari sebelum suami saya meninggal tuh, dia berkata sama saya, Tuhan Yesus dan Mama sudah datang memanggil Koko. Aku bilang, tidak bisa, anak baru 13 bulan, tidak terima aku waktu saat dia berkata begitu. Tapi semenjak dia berkata gitu, dia langsung tidak bisa bicara lagi sampai meninggal. Terus dalam 5 tahun tuh, setiap buka pintu rumah, air mata nangis. Mau tidur, nangis. Kalau enggak nangis, enggak bisa tidur. 5 tahun aku jalani kayak gitu, besarin si Gera. Tapi yang menguatkan aku justru anak aku sendiri. Yang menguatkan. Ketika suami saya mau diangkat ke tempat kremasi, anak aku tuh sudah bisa berjalan, Sigara sudah bisa berjalan, sudah bisa panggil ma atau pa. Terus mau diangkat peti, disuruh menjauh peti, malah dia berkeliling ketawa, seolah-olah dia merasa bermain dengan papanya gitu. Melihat anak aku Aduh, sinyalnya ya kayaknya ini. C, mic-nya C, tadi sinyalnya kayaknya jelek. C, ini? Ke-unmute nggak itu? Iya. Gini, tadi sampai di mana aku cerita yang ada suara? Anak waktu mau dikremasi itu anak bicara seperti bicara sama ngomong. Ya. Waktu mau peti diangkat tuh, saya kan sudah putus asa tuh waktu suami saya meninggal tuh. Tapi si Gerald ini sudah bisa berjalan waktu tuh disuruh menjauh peti, malah dia kelilingi peti sampai ketawa-ketawa. Jadi melihat dia ceria gitu, baru timbul semangat. Aku enggak boleh putus asa demi si Gerald. Jadi coba Cemeri cari apa yang bisa membangkitkan semangat Cemeri untuk menghadapi ketakutan dan menghadapi hari-hari yang berat ke depan gitu. Ya, itu saran saya. Soalnya saya dengan melihat tumbuh si Gerald ceria, sehat, itulah yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Gitu mau kalau saran saya untuk Cemeri. Halo? Terima kasih, Cik Eni. Terima kasih sudah memberikan. Bagaimana, Cik Meros? Iya, makasih, Ceh. Oh, ini jaringan ini. Jaringannya mau naik lebih juga. Gimana ini? Halo, Ceh. Ya. Dengar ya, makasih, Ceh. Ya, dengar, Ceh. Makasih. Coba cari apa yang bisa membangkitkan semangat Cemeri gitu. Ya, makasih, Ceh. Temukan semangat aku dari anak sendiri yang membuat saya semangat sampai sekarang nih. 5 tahun loh, aku buka pintu rumah nangis, mau tidur nangis. Kalau enggak nangis enggak bisa tidur. Apalagi 2 hari sebelum dia meninggal, sampai sebelumnya dia enggak bisa bicara, tiba-tiba 2 hari sebelum meninggal dia ngomong, Mama dan Tuhan Yesus sudah datang panggil Koko. Wah, aku protes, enggak bisa, enggak boleh gitu. Sakingnya enggak bisa lepas gitu. Tapi itulah yang membuat saya semangat di hari angkat peti itu. Si Gerald tuh keliling peti. Padahal dipanggilnya menjauh peti, malah dia kelilingin peti, dikejar peti papanya, bermainnya di peti papa, sekitar peti papanya. Sampai ketawa-tawa lagi. Kami bilang, Dek, papa tuh mau diangkat, minggir. Tak mau taunya, lari terus ke peti. Itu yang membuat saya bertahan. Saya harus kuat demi si Gera.
Nah, coba Cece cari apa yang bisa membuat Cece bertahan atau semangat dan tidak takut hadapi hari yang berat ke depan. Ya, Itu. terima kasih, Ceh. Ya. Bu Eni, Ibu Mary, luar biasa sharingnya Bu Eni, Ya. nambahin dikit Bu Eni. Ya. Harusnya Bu Eni waktu dibilangin sama suami almarhum itu mau dijemput sama Yesus, harusnya bersyukur dong, karena apa yang datang Yesus kan. Ya, jangan bilang enggak boleh, harusnya ya. Ya, Nah, Pak. ini nambahin sedikit aja. Secara iman boleh, bisa Bapak berkata gitu, tapi kalau secara manusiawi kita, apalagi saya sebagai istri, anak umur 13 bulan, rasanya belum siap gitu, melihat gimana membesarkan anak umur 13 bulan sendirian. Nah, itu dijemput Yesus saja kita tidak boleh ya, apalagi yang lain ya enggak. Misalnya ya enggak, yang baju hitam yang jemput, nah kita lebih teriak lagi dong. Nah, tadi kan Yesus bilang apa? Ya kan ada 12 jam, ya enggak? Jalan itu pada terang sama yang gelap kan? Nah, itu aja. Sisi terang apa sisi gelap yang kita pakai? Ya enggak apa-apa, ini cuma nambah aja. Supaya ramai malam ini. Belum. Terima kasih Bu. Silakan, sudah waktunya mereka nanti nunggu apa. Terima kasih Pak Acan, terima kasih Cik Eni atas peneguhannya, atas sharingnya. Romo, ada yang mau ditambahkan, Romo? Iya, untuk Mary tadi, untuk Meros, bagaimana menghilangkan rasa ketakutan. Mungkin ada beberapa tips yang saya hanya mengusulkan, bukan mengusulkan, saya tawarkan. Yang pertama adalah harus berani menghadapi rasa takut itu. Harus berani ya. Itu yang pertama. Memang kelihatannya agak sulit, tetapi kita harus berani menghadapi ketakutan itu. Terus yang kedua adalah ketakutan itu biasa membuat tubuh kita atau pikiran kita menjadi tidak tenang. Maka akan bisa bermain-mainlah itu. Yang namanya ketakutan itu dalam pikiran kita. Maka kita harus menenangkan diri. Maka banyak berdoa, artinya berdoa itu masuk ke dalam keheningan, dan juga di sana kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya mampu menghadapi ketakutan itu. Maka di situ hening, menenangkan diri, ya, menenangkan pikiran. Terus yang kedua harus berpikiran positif. Mengapa saya melihat peristiwa meninggalnya Koko, meninggalnya Papa, dan seperti ini. Ada apa di balik pesan itu? Saya menemani mereka dan saya mengetahui dengan persis situasi mereka waktu mau meninggal. Nah, yang dicari adalah bukan negatifnya, bukan kesakitan mereka, tetapi positifnya. Apa pesan dari peristiwa itu? Ya, terus harus berani menerima kenyataan mereka sudah meninggal. Dengan cara demikian, itu harus diterima. Nah, terus jangan lupa tetap kita harus bersyukur. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya seandainya belum nanti, maka kita cari bagaimana alternatif untuk menghilangkan rasa takut itu. Ini dari saya. Terima kasih. Ya, kayaknya Mirna mau nambahin tuh. Kayaknya Mirna mau sharing itu. Trisha, kayaknya Mirna mau sharing itu. Ya silakan. Malam Romo, malam semuanya. Malam Mirna. Di sini aku cuman ingin menguatkan Mary. Aku juga pernah ngalamin hal seperti itu. Mungkin Mary juga ingat pada saat Papa sakit. Pernah sharing juga cerita sama Mary. Banyak ketakutan yang ku alamin sama banyak hal yang membuat aku bingung dan takut. Nah, pada waktu itu aku mengingat kembali apa yang Tuhan selalu firmankan di dalam setiap saya ke gereja atau apa, selalu mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, itu benar-benar saya merasakan. Setiap kali saya merasa ketakutan itu, saya selalu belajar untuk menarik napas, kemudian saya pelan-pelan hembuskan, saya selalu mengatakan, Yesus kekuatanku. Nah, puji Tuhan, seringnya saya melakukan hal itu, memang kelegaan itu enggak langsung ya.
tapi aku yakin dan percaya Tuhan tuh selalu menjadi kekuatan kita. Di setiap masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Nah, di dalam ketakutan itu, aku selalu doa Bapa kami sama Salam Maria itu tanpa putus-putus, say. Coba deh, sama pelan-pelan dengerin lagu penyembahan. Di situ mungkin kita bisa meluapkan semua itu ketakutan, entah kesedihan, entah apa, itu lewat tangisan kita. Gitu aja sih, cuman yang mau ditambahin. Makasih Romo. Kasih Luar biasa, Lena. luar biasa. Yes. Romo, kayaknya Virgi itu mau ngomong itu, mau saya merasa dia mau ngomong. Virgi mau. Halo bro. Gimana? Apakah memang masih ada yang mau sharing? Karena waktu Bro sudah Virgi itu, Bro Virgi mau nambahin. Saya merasa Bro Virgi itu mau ngomong gitu. Cepat bro, jangan ngosok. Sudah malam pacar. Silakan kalau memang mau. Lanjut. Yesus tuh berdoa semalam-malaman loh, sampai pagi loh. Baiklah, Bapak Ibu, Begadang karena baca. Bro Virgi tidak ini, mungkin lain waktu nanti kita masih ada pertemuan hari Senin sama Rabu lagi, melanjutkan tema yang ketiga dan keempat. Nanti bisa sharing di kesempatan berikutnya. Kita Romo dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini